Pemirsa yang dirahmati Allah, Idul Fitri adalah terminal yang sunyi. Di sini kita berhenti sejenak, menatap perjalanan Ramadan, lalu bimbang, apakah cahaya takwa yang dikumpulkan selama sebulan cukup untuk menerangi jalan pulang ke alam fitrah? Atau justru kita memilih kembali ke stasiun-stasiun kehidupan yang sama, rutinitas tanpa jiwa, pencapaian tanpa makna, dan keramaian yang membisu. Ritual agama dirayakan dengan spektakuler. Trending topik ramai dengan foto buka puasa kolaboratif dan kampanye sedekah. Namun di sisi lain, kegelisahan eksistensi sosial kian menggunung. Ramadan bukan akhir, melainkan ujian sesungguhnya. Bisakah cahaya takwa bertahan di tengah zaman yang memuja kegelapan, serba teknologi dan meninabobokan kehidupan manusianya? Ada ironi pahit dalam budaya pasca Ramadan. Kita sibuk mempersiapkan baju lebaran, bagi-bagi THR, dan mengunggah foto keluarga dengan tagar, tetapi lupa bahwa Idul Fitri adalah pintu gerbang, bukan perayaan. Puasa selesai, zakat pun tunai, lalu semuanya kembali ke keadaan normal. Berbuat salah itu mudah, karena ia tidak menuntut tanggung jawab transendental. Konsep dosa menghilang pelan-pelan. Kita lebih nyaman menjadi tuan bagi diri sendiri ketimbang hamba Allah. Individualisme kapitalistik memperparahnya. Ia menjual ilusi kebebasan, padahal menjerat kita dalam jeruji emas kesepian. Albert Camus menggambarkan manusia modern seperti siput yang terus mendorong batu ke puncak, sadar bahwa itu sia-sia, tetapi tidak punya pilihan. Inilah absurditas. Kita menolak pulang karena takut menghadapi kenyataan bahwa rumah sejati menuntut perubahan radikal. Cahaya yang menyinari jalan sosial dari ego ke ekosistem. Di negeri kita ini takbiran menggema dari 800.000 masjid, tetapi suara itu bisa tenggelam oleh deru mesin dosa sosial dan politik yang tidak pernah berhenti. Negeri ini ibarat pesantren megah dengan jendela-jendela retak. Ada yang rajin bersujud, tapi tangan-tangannya masih gemar menyentuh keharaman yang akut dan parah. Setiap kita adalah lampion. Jika satu saja padam, langit makin kelam. Tetapi jika ribuan lampion menyala, kegelapan pun bisa takluk. Cahaya ilahi yang dihasilkan dari madrasah Ramadan adalah obatnya, bukan sekadar dibaca dalam kitab, tetapi dijahitkan ke dalam urat nadi kebijakan kita dan para pejabat kita yang saat Idul Fitri meminta berjabat tangan dengan rakyat. Cahaya itu ada, tapi ia akan menuntun kita pulang jika kita lebih memilih menjadi kunang-kunang yang puas berpesta di tengah kegelapan. Di terminal Idul Fitri ini,
Mari kita pilih untuk tidak pulang ke diri yang lama. Seperti kata penyair, pulang bukan tentang kembali ke tempat, tetapi menjadi versi diri yang layak disambut langit. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kita dan negeri ini serta dunia ini tercerahkan oleh doa orang-orang yang terjepit kepayahan dan terhimpit kepedihan menghadapi beban dari dosa para manusianya, sebab ia akan didengar oleh yang di langit, sehingga kita, masyarakat kita, negeri kita, dan dunia ini menjadi lebih tercerahkan. Di sini kita merawat cahaya Ramadan dengan memerankan prinsip-prinsip mutakin dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa. Amin.